Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Hadirin dan juga seluruh pemirsa setia TV Peduli Majelis Ilmu Komisi Khusus Islami. Alhamdulillah, Masya Allah, kembali Allah mempertemukan kita dalam program acara yang insya Allah selalu Anda nantikan di setiap Jumatnya, tiap pekan tentu saja. Yang mana di kesempatan ini kita mengucapkan segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kita kesempatan waktu untuk bersua dalam program acara ini. Dan di kesempatan insya Allah berkah bagi kita semua, kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah kita juga menjadi insan-insan yang terpilih dan bisa bersama dengan beliau, sahabat dan juga keluarganya di akhir kelak. Dan saudara, temanya menarik sekali. Saya kira ini penting untuk Anda simak bersama seputar bagaimana ini nikah menuju sakinah, mawaddah warahmah. Buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang merencanakan pernikahan, sudah dekat-dekat hari pernikahan, atau sudah berencana, wah dalam tahun ini saya harus menikah ini ya. Kayaknya ada yang sudah merasa, yang saat ini sedang menyaksikan. Nah, ada di studio bersama saya, saudara, ada Bapak Haji Muhammad Said SAG, yang mana beliau ini merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun sudah lewat sepekan, tapi minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Iya. Baik, ini Pak Ustadz, temanya ini saya kira bukan lagi menarik, tapi cukup mencuri perhatian, persoalan nikah. Betul. Menuju sakinah, mawaddah dan warahmah. Meskipun ini selalu disanding-sandingkan ya, dan sering kita dengar, tapi mungkin ini penting baik pengantin baru ataupun pengantin lama. Silakan nih Pak Ustadz, silakan. Calon. Iya, betul. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin pemirsa di rumah, pada kesempatan ini insyaallah saya akan mengulas sedikit tentang pernikahan menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Karena salah satu tujuan pernikahan itu adalah untuk memperoleh keluarga sakinah mawaddah warahmah. Baik calon pengantin baru maupun pengantin lama, ini semua mengidam-idamkan dan menginginkan keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pertemuan pertama di kalangan muda-mudi untuk menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah ini sudah ya di bawah pohon atau di mana duduk berdua. Wahai adinda sayangku, saya akan mempersunting kamu dan akan kita membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sekalipun nantinya ya di awal-awal sakinah, 2 bulan sakinah, 3 bulan sakinah, masuk tahun pertama sudah sakinah. Sudah 9 bulan itu sudah sakinah. Sudah mulai periksa-periksa ke dokter. Nanti sudah menikah, sudah melahirkan, sakit betul. Di mana pemicunya? Makanya di kantor KUA ada yang namanya Susjatin. Pemicu di sini kurangnya pengetahuan tentang pernikahan, kurangnya modal untuk memasuki pintu pernikahan. Karena sakinah itu adalah merupakan keluarga yang melalui pintu pernikahan yang sah. Pintu pernikahan yang sah yang serta memperoleh kebahagiaan, kedamaian dalam menjalankan kehidupan
seimbang, selaras, dan mampu menjalankan nilai-nilai keagamaan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman, mungkin ada juga kurang mau bertanya tentang hal-hal ini, maka kita di kantor Kementerian Agama atau KUA itu ada yang namanya suscating, kursus calon pengantin untuk dibekali pengetahuan tentang keluarga sakinah, sehingga ada yang namanya pembinaan keluarga sakinah. Nah, itu sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kehidupan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ini banyak hal-hal yang perlu kita ketahui. Ada tips-tipsnya, tata caranya. Ya, ini bukan simsalabim, ya, tapi ada tahapan-tahapan yang kita harus lewati sehingga keluarga itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam tahapan dalam keluarga sakinah itu ada yang namanya prasakinah, ada yang namanya sakinah 1, ada yang namanya sakinah 2, ada yang namanya sakinah 3, dan ada yang namanya sakinah plus. Sakinah plus ini yang dilombakan oleh pemerintah setiap tahun. Kalau ada orang yang memperoleh keluarganya keluarga sakinah plus, itu dilombakan. Dan tingkat kota atau tingkat kabupaten, baru naik tingkat wilayah, provinsi, kemudian tingkat nasional. Yang menjuarai tingkat provinsi ini akan dibawa ke Istana Negara pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, melaksanakan Hari Kemerdekaan bersama-sama dengan Bapak Presiden di Istana Negara. Alhamdulillah, kita di Kota Parepare ini baru ada 2 orang yang pernah menjuarai, itu pun baru sampai tingkat 1, juara harapan 1, dan ada yang mencapai juara 3 tingkat provinsi. Bapak Pak Latif yang di mantan pengurus Masjid Raya, kemudian Bapak Hakim Lasina, itu yang pernah menjuarai itu. Itu indikatornya apa Pak Ustadz? Ya. Indikatornya untuk mengikuti keluarga sakinah plus untuk itu. Mengikuti keluarga ini ada penilaian khusus kepada kepada keluarga-keluarga yang dianggap mencapai sakinah plus. Ini perlu kita tahu yang mana prasakinah. Keluarga prasakinah itu ini yang dibawa betul-betul tidak mencapai keluarga sakinah, yang mana mungkin nikah siri, itu prasakinah. Mungkin dia nikah tidak tercatat, atau mungkin dia di bawah garis kemiskinan. Itu juga masuk prasakinah. Keluarganya mungkin dia ada menikah setelah nanti setelah ada nikah baru dia tercatat. Nah, itu semua masuk prasakinah. Kemudian di dalam melangsungkan keluarga, nilai-nilai agama itu tidak terlalu diindahkan, baik mungkin tata cara pergaulan sosialnya di masyarakat tidak menggambarkan, tidak ada nilai-nilai keagamaan di situ, atau norma-norma akhlakul karimah, itu tercatat sebagai prasakinah. Masih butuh sekali pembinaan. Inilah tugasnya para penyuluh ke bawah untuk mencari ini keluarga-keluarga prasakinah untuk dibina. Setelah mencapai keluarga sakinah itu, sakinah 1, mungkin dia nikah tercatat, ya sudah masuk nikah, ada buku nikahnya, tapi belum mampu menjalankan nilai-nilai kehidupan sosial di masyarakat dan norma-norma keagamaan,
dan memenuhi kebutuhan keluarga masih susah, itu sakinah 1. Sakinah 2, mungkin sudah bagus, ya, kehidupannya sudah bisa dipenuhi, sudah bagus, tapi belum bisa jadi panutan, ya, belum bisa jadi panutan di masyarakat. Mungkin perekonomian masih susah, mungkin belum mampu, ya mungkin hidup seadanya, itu sakinah 2. Sakinah 3, ya ini keluarganya sudah mapan, sudah bagus, tapi dijadikan contoh atau panutan dalam masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat belum ada. Tidak ada yang bisa dipedomani, itu namanya sakinah 3, sudah bagus untuk diri sendiri, sudah bagus untuk ke dalam, kehidupannya sudah harmonis, ya, tapi belum bisa menjadi contoh untuk dijadikan panutan, belum bisa. Jadi ini namanya sakinah 3. Sakinah plus, inilah sakinah plus yang bisa jadi panutan, jadi pedoman. Sakinah plus itu selain dia sudah mapan, ya, dia sudah hidup selaras, seimbang di tengah-tengah masyarakat, berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat, kemudian damai serta makmur, baik material maupun spiritual, dan kehidupan anak-anaknya sudah sukses, mampu dijadikan pedoman atau panutan. Ini biasanya yang membuat dia plus kehidupannya, dia dari masyarakat biasa, mungkin petani, bukan pengusaha, dia hanya tapi kehidupan rumah tangganya itu mewarnai kehidupan keagamaan, moral, kemudian pendidikan anaknya itu bagus, berhasil. Seperti yang pernah menjuarai lomba keluarga sakinah tingkat provinsi ini, yang juara 1 di Kabupaten Pangkep, dia seorang petani, anaknya semuanya habis, bahkan salah satu ada anaknya dokter, dan dokternya itu di Amerika, sukses sekolah anaknya di luar negeri. Ditanya, kok bisa begini, dari mana? Ya, dia hanya saya menjalankan aturan agama yang dengan membimbing anak-anaknya sesuai dengan norma-norma dan berinteraksi dengan masyarakat, bertanya, akhirnya ini terlaksana. Dia juga, saya bilang, saya juga tidak pernah memaksakan, ya, berjalan dengan otomatis. Akhirnya dilombakan, diambillah dia masuk juara 1 tingkat provinsi. Masya Allah, Ya. Masya Allah. Orang heran, kenapa petani kok anaknya dokter di Amerika? Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah mau. Itu. Inilah yang kemudian nilai-nilai ketakwaan yang paling utama itu. Karena kenapa? Burung dinilai dengan suaranya. Ada hewan-hewan binatang yang lain itu yang dengan bulunya yang bagus. Sekarang kita dinilai dengan apanya? Kalau manusia dinilai dengan apanya? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dinilai kita itu karena takwanya. Jalankan rumah tangga dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dengan demikian, dengan secara otomatis pasti keluarga kita itu akan menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Iya. Insyaallah. Dan memang sebenarnya meskipun saya pribadi pun ya, pasti ada kesalahan-kesalahan, mungkin ya ada masalah-masalah, dan itu lumrah. Ya. Dan kalaupun kita menganggap bahwa itu adalah sebuah dosa atau mungkin itu adalah kehilafan kita sebagai manusia biasa, bersyukurlah kalau Allah kemudian mengambil kita dan mengingatkan bahwa perbaiki diri. Ya itu saya kira penting, karena kalau dua manusia satu ditambah lagi anak-anak dengan beberapa karakter komplit ya, apalagi suasana sekarang memang sedang resesinya, sehingga apalagi persoalan ekonomi saat ini dan kesehatan sesuatu hal yang urgent sekali, itu hak dasar yang kemudian saat ini sedang dalam persoalan. Jadi memang sangat rentan lah kita, tapi mudah-mudahan Allah selalu menerima maaf kita, menerima taubat kita, dan mau memperbaiki dan mengangkat harkat untuk orang-orang yang mau memperbaiki diri seperti itu.
Baik, karena kalau salah memang tempatnya manusia, Iya, iya. hilaf tempatnya kita. Oh, iya. Baik, ini Pak Ustadz masih seputar menuju keluarga sakinah ini, terlepas dari pengantin baru atau pengantin lama. Ini penting untuk calon pengantin sebenarnya. Tadi sempat disinggung tentang suscatin ya. Iya, iya. Nah, bagaimana? Apakah itu memang menjadi sebuah syarat utama untuk para calon pengantin ini untuk mendapatkan berkas-berkas nikah atau memudahkan dia melalui tahapan-tahapan sebelum jenjang pernikahan? Apakah ini perlu dilakukan, dan bagaimana ini? Kan kalau menurut saya, untuk sebagian orang mungkin ini baru, tapi kalau saya sebenarnya dulu juga ada, cuma mungkin modelnya beda dan namanya lain begitu. Nah, silakan Pak Ustadz. Iya. Ini suscatin kita bahasa modernkan saja. Nah, sebetulnya dari dulu orang-orang kita berpesan sebelum kita menikah. Nah, kau pergi dulu belajar sama Pak Imam. Kau pergi belajar sama nenekmu yang berhasil itu. Ada kok bisa anaknya berhasil bagus-bagus ini. Kau belajar di situ yang ini yang kehidupannya rumah tangganya bagus. Apa? Karena menurut orang tua kita itu terjadi bukan simsalabim. Bukan terjadi karena begitu saja, bukan tiba masa tiba akal. Itu semua ada akibat-akibatnya, ada usaha-usahanya sehingga mereka bisa jadi begitu. Dan ada syarat-syarat yang dilakukan dalam rumah tangga sehingga rumah tangga kita itu bisa menjadi keluarga sakinah. Jangan pakai modal nekat karena baku suka saja. Di belakang tompi dilihat, nah itu tidak boleh. Ini nikah itu harus dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Ya, mulai. Nah kan nikah itu N-nya itu niat. Sudah ada niat mau menikah, perbaiki memang. Ya, ada niat. Niatnya perbaiki. Dari awal sebelum menikah, niat untuk menikah perbaiki memang. Apa yang niat kita itu untuk memperoleh keluarga sakinah mawaddah warahmah. Karena ada pernikahan yang diharamkan. Jangan sampai kita terjebak. Ada niat, elok na tumato aku, paling si tahu kasih bawa pala baton jolok Cina na tumato aku, mun ripi matu Cina ku tosi. Ini sudah niatnya tidak baik ini. Ini, itu nawa itu baik, perbaiki niatnya dulu. Ada lagi niat. Masuk matu iko si bawa ke ayah mana matu malah orang paranera, saya nanti ambil semua itu hartanya. Ini sudah niat yang sudah tidak benar ini. Bagaimana niatnya di sini perbaiki memang. Sudah senang, sudah bagus, agamanya bagus, dia sudah punya harta, wajahnya cantik, apanya, pokoknya 4 syarat itu pangkul mar'a li arba. Ya, engkamana ni ropa ekroh. Cantik toni, makan jatuh nih keturunan masuk gitu nih, pokoknya 4 ini sudah ada semua. Agamanya juga bagus, alhamdulillah. Insya Allah kalau saya nanti bersama dengan dia, insya Allah akan memperoleh keluarga sakinah mawaddah warahmah dari awal sampai menghadap di hadapan Allah. Itu niat yang bagus. Jadi sudah ada nawaitu. Kalau nawaitu kita bagus, ya, insya Allah akan Allah membantu. Makanya di setiap awal mukaddimah pembacaan pembacaan khutbah nikah itu selalu dikatakan wa may yudlil fala hadiyalah, ya, may yahdillah fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, niscaya dia tidak akan tersesat. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, dia tidak akan pernah mendapat petunjuk. Karena nawaitunya bagus, insya Allah akan memberikan petunjuk. Tapi kalau nawaitumu tidak bagus, sekalipun tujuanmu bagus, fala hadiyalah, Allah tidak akan memberikan petunjuk. Maka dari niat yang bagus. Yang kedua, I-nya itu kan ikhlas. Ya, setelah kita mapam niatnya bagus, ikhlas. Karena tidak ada orang sempurna. Semua orang pasti ada kekurangannya. Sebaik-baik orang pasti ada kekurangannya. Sejelek-jelek orang pasti ada kebaikannya. Makanya kita harus ikhlas menerima istri kita, suami kita apa adanya. Sudah ikhlas. Apapun kekurangannya istri saya sudah ikhlas. Apapun kekurangan suami saya sudah ikhlas. Jadi begitu nanti ditemukan kekurangannya,
kita kan sudah ikhlas. Tinggal kita mencari solusinya apa. Solusinya di sini apa? Saling pengertian, saling memahami, saling tahu. Kita sudah tahu karakter istri kita, sudah kita tidak tahu karakter suami kita, dan dalam hati kita sudah ikhlas. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Nikah. K-nya itu apa? K-nya adalah komitmen. Bagaimana di antara kita ini ada komitmen yang bagus, kerjasama yang bagus. Itu K-nya. Makanya dalam rumah tangga itu tidak boleh kita egois. Ya, ada orang nikah, masuk pintu pernikahan sudah pakai sandro. Pakai apa, Pak? Pakai sandro. Oh, dukun gitu. Sudah ada dukunnya. Aja kalau laki mu matok. Pak guru salah nih. Nah, sebaik-baik wanita adalah patuh dan tunduknya kepada suami, dan sebaik-baik suami adalah tanggung jawabnya terhadap istri. Aja kalau laki mu matok, aja na parenta Pak, aja na matok. Ini sudah ajaran yang tidak benar. Tidak ada hilang komitmen di sini, hilang kerja. Ini harus ada komitmen. Siapapun yang ajar kita, siapapun yang memberi petunjuk kita, komitmen kita bersama bagus, insya Allah tidak akan ada pengaruh. Jangan kita, kalau komitmen bagus, tidak akan kita terpengaruh dengan yang lain. Tetangga kita begini. Tidak. Tetangga kita maju, mungkin kita punya metode tersendiri dalam rumah tangga. Ya, itu. Yang itu K-nya komitmen. Kemudian agama. Ini agama jangan diabaikan, karena agama yang paling utama dalam berumah tangga. Apa yang agama? Melaksanakan kewajiban, melaksanakan perintah Allah, dan membiasakan ucapan-ucapan thayyibah. Apa itu ucapan-ucapan thayyibah? Mendahului pekerjaan dengan basmalah, membudayakan budaya-budaya salam, mengucapkan kata-kata Masya Allah kalau ada sesuatu yang menakjubkan, mengucapkan kata-kata Astaghfirullah, istighfar bila mana kita tersalah. Itu. Jadi ini agama, dalam agama. Dan tidak ada kalah. Kalau kita menghadapi suatu masalah mulai paling kecil maupun sampai kepada persoalan-persoalan yang besar, kita kembalikan ke agama. Dan kalau kita kembalikan ke agama, insya Allah itu ibarat perjalanan kita ini meleset, dikembalikan ke relnya. Farudduhu ilallahi wa rasulihi. Kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi agama itu harmonis. Dalam kehidupan rumah tangga kita itu yang kita inginkan bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga. Kalau harmonis di sini, apa maksudnya harmonis di sini? Seia sekata, seia sekata, seirama. Seirama dalam langkah ibaratnya kita ini alat musik dimainkan secara seirama kan enak. Harmonis ini di dalam menjalankan kehidupan ini, hidup ini kan kita mau nikmati. Hidup ini mau dinikmati, jangan kita dijajah oleh kehidupan. Memaksakan kehendak dalam rumah tangga itu kita terjajah oleh kehidupan. Jalani saja kehidupan rumah tangga ini apa adanya. Ya, dengan prinsip-prinsip seperti tadi itu. Jangan meleset dari agama. Ya, nikmati hidup ini. Ya, jangan gara-gara suami kita merasa resah, gara-gara istri kita resah, gara-gara ini mau itu resah. Kenapa? Ini hidup mau dinikmati. Kita diciptakan di muka bumi ini mau menikmati kehidupan dunia ini. Insya Allah kalau kita mau menikmati, insya Allah dunia ini kalau kita mau jadikan hiburan, jadi hiburan. Kalau kita mau jadikan susah, jadi susah.
Kalau Iya. mau jadi susah, Iya. kalau tidak susah tergantung pribadi yang menjalaninya Stepnya di itu. sini. Iya, 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 iya. Stepnya. Iya, kalau mau Iya. jadi masalah kan jadi masalah, kalau tidak ya tidak. Iya. Iya, insya Allah. Jadi tidak ada yang susah dalam kehidupan ini. Baik, Nikmati Taufik. saja. Iya betul. Ini kita terima kasih untuk teman-teman yang bergabung di fanpage Facebook TV Peduli. Ini ada Aci Laogi. Mau bertanya nih Pak Aji. Tadi moderator sedikit menyinggung terkait ekonomi dalam rumah tangga berkaitan dengan situasi pandemi. Memang Pak Aji ya, istilahnya banyak yang harus seperti apa. Tapi katanya, apakah emang zaman sekarang ekonomi itu lebih penting daripada semua-semuanya, termasuk mungkin kesetiaan, tentang keagamaan, tentang apa-apa gitu ya. Mungkin langsung pencerahannya ini Tabe. Silakan, silakan. Dari Aci Laogi, terima kasih pertanyaan Kak. Iya. Katanya ekonomi itu lebih penting dari segalanya, tidak juga. Iya. Itu ekonomi itu adalah merupakan fasilitas yang diberikan Allah. Banyak orang terjebak dengan ekonomi yang melimpah ruah, karena Allah itu mengatakan nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Saya itu menguji dua hal dalam kehidupan dunia ini. Saya menguji kamu bil khairi, dengan kebaikan. Mungkin dengan harta yang diberikan kita ini, ya itu salah satu ujian. Bisyarri, itu juga kekurangan ekonomi, ujian juga. Tapi banyak orang merasa diri diuji kalau kurang. Kalau kelebihan harta, dia merasa tidak diuji, padahal ujian juga. Sekarang bagaimana dalam rumah tangga itu, saya rasa kita saja yang memainkannya. Kalau lagi happy, bagaimana menjalankan rumah tangga itu dalam suasana happy, dalam suasana diuji. Kita kalau dalam bisyari, apa yang kita mesti lakukan? Nabluukum bisyarri fitnah, mungkin kekurangan dengan berbagai kekurangan diberikan Allah ujian, apa yang mesti dilakukan? Ya, jawabannya juga ada. Kalau diuji dengan kekurangan, bisabari, kita sabar. Ya. Kalau diuji dengan kelebihan, mungkin ekonomi yang bagus, apalagi apa yang kita lakukan? Ya, bersyukur. Ya. Jadi itu saja kunci kehidupan kita ini, cuma dua. Dan memang isinya surga cuma dua. Cuma orang yang bersyukur dengan orang yang bersabar. Diuji dengan kita bersabar. Diuji dengan kenikmatan, kita bersyukur. Itu bagaimana mengaplikasikan syukur dalam kehidupan ini, bagaimana mengaplikasikan sabar dalam kehidupan kita ini. Jadi kemampuan dalam ekonomi memang penting dalam rumah tangga, karena salah satu pemicu dalam rumah tangga itu kadal fakru ayakuna kufra. Hampir-hampir itu kefakiran itu ayakuna kufra, membuat orang jadi sesat. Tersesat maksudnya di sini banyak orang karena kekurangan salah langkah, hilang keseimbangan di dalam menyetir rumah tangga, timbul berbagai masalah. Apakah penting? Memang penting. Makanya di sini pentingnya adanya pembinaan ekonomi keluarga. Pembinaan ekonomi keluarga itu bukan berarti bahwa harus kaya, harus banyak harta. Tidak. Kita harus memainkan kemampuan sesuai dengan yang ada. Ya, mungkin ada orang susah dapat pekerjaan, kemudian terjebak dengan kekurangan dalam rumah faktor ekonomi ya. Saya yakin kepada orang yang seperti ini, yang sering saya dapati, orang-orang yang seperti ini dia tinggalkan kewajibannya kepada Allah. Rata-rata yang kita dapati itu orang yang begini, keluhannya apa ini seruana. Biasa kita masam pajamugi kan, ai degal kasih ini nih. Coba kau laksanakan perintah Allah, lalu meminta, insya Allah, karena
persoalan ekonomi itu urusan Tuhan. Kewajibannya Allah memberikan rezeki kepada hambanya, bukan kewajibannya hamba itu kepada Tuhan, bukan. Kewajiban Allah. Kalau kau laksanakan perintah Allah, niscaya Allah akan laksanakan kewajibannya terhadap hambanya. Ada saja jalannya, tidak mungkin tidak. Cuma karena orang itu lupa, hilang dengan melaksanakan perintah Allah, mengejar kewajibannya Allah, sementara kewajibannya terhadap Allah dilupakan. Itu banyak yang terjebak begitu. Makanya biasa kalau kita turun mencari ini, rata-rata orang yang ditemui masan panjang mobil, maka dari engkau pemantau anuku pak napa masan tidak boleh, laksanakan dulu perintah ini. Tapi tidak boleh kita kecil, tetap kita prihatin ke bawah ini, membina upaya-upaya namanya pembinaan ekonomi keluarga. Bagaimana? Salah satunya tadi itu kita arahkan dulu. Kau laksanakan perintah Tuhan dulu, baru kita bina kamu dapat pekerjaan. Karena kenapa? Kalau kau salat, siapapun kau masuki untuk meminta pekerjaan, Pak Desi gak akan pekerja aku, Mas Sempat Jamu kan? Iya Pak, Mas Sempat aja kan? Iya mujamah. Pasti ada. Wih, enaknya kalau begitu. Tapi kalau biasa, Pak Deka jamaah kemana? Mas Sempat Jamu kan? Depa masih, lalu siapa lagi? Aku cara nelok pengalat Ta'ala lagi. Bermanis-manis di hadapan Allah begitu. Baik, terima kasih rekan Aci Logi, semoga terjawab ya pertanyaannya tadi. Dan ini saya sampaikan kepada pemirsa di rumah ini, kalau ingin mengirimkan pertanyaan di fanpage Facebook, langsung saja di fanpage Facebook TV Peduli, karena nanti akan ada langsung pertanyaan-pertanyaan Anda akan kami akomodir, mudah-mudahan waktunya memungkinkan, tentu saja dengan tema yang sudah kita tetapkan di hari ini seputar bagaimana nikah menuju sakinah, mawaddah dan warahmah. Ini penting sekali, terkhusus untuk calon pengantin seperti itu. Dan ini penting lagi, terlepas daripada esensi keagamaan yang akan kita ulas, ini juga penting secara administrasi. Betul. Ini penting, nanti kebetulan ada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang. Terlepas dari apapun, kita sebagai warga negara yang berada di bawah negara berlandaskan hukum, saya kira penting sekali nanti Pak Ustadz akan memberikan pencerahan bagaimana kita tetap taat administrasi seperti itu. Saya masih akan segera kembali, saudara, tetaplah bersama kami. Saya tunggu pertanyaan dari fanpage Facebook TV Peduli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya.
Ilmu Komisi Khusus Islami. Ini saya kira banyak sekali teman-teman yang ingin bergabung di fanpage Facebook TV Peduli, tetap kita akomodir ya selama waktu memungkinkan. Dan kita sudah di 48 menit bergeser dari pukul 10 pagi dan kita sudah sampai di segmen terakhir sebenarnya Pak Ustadz. Ini tadi luar biasa pencerahan terutama buat saya sendiri sebenarnya yang banyak sekali kekurangan kehilafan dan juga mungkin keteledoran dan belum bisa memposisikan sebagaimana seharusnya menjadi istri dan ibu dan wanita yang baik begitu. Masih belajar terus. Kembali tadi sebelum kita jeda kita sempat menyinggung soal kita sebagai warga negara untuk tetap taat administrasi. Nah ini mohon petunjuk Pak Ustadz, bagaimana sekarang meskipun sudah dilonggarkan, apakah tetap masih ada, karena di situasi pandemi begitu melaksanakan pernikahan tabe, mohon pencerahan tak tabe. Ya alhamdulillah sekarang ini sekalipun masih suasana pandemi, tapi sudah ada sedikit kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah di dalam pelaksanaan akad nikah ini. Alhamdulillah sudah bisa sudah ada izin melaksanakan akad nikah, sekalipun itu dibatasi, masih dilaksanakan di masjid atau di kantor KUA. Yang terpenting di sini sekalipun ada kelonggaran seperti ini tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Yang paling utama adalah administrasi nikah itu yang paling penting, dilapor ke kantor KUA 10 hari sebelum akad nikah Paling lambat. Ya karena itu akan diumumkan, akan disampaikan benarkah dia bujang, benarkah dia gadis, keturunan ahli walinya, apa benar walinya, yang karena kenapa? Sebagian orang itu anak yang diadopsi oleh orang tua yang bukan orang tua yang sebenarnya. Baik. Yang selama ini dipelihara oleh sejak kecil, bahkan anak itu sendiri tidak tahu dirinya kalau yang dia. Makanya itu ada jeda sampai 10 hari sampai muncul keterangan yang sebenarnya. Ada yang sampai Pak itu sebetulnya itu anak diambil sejak kecil ini begini dia. Itu otomatis kalau perempuan dia kan tidak boleh diwali oleh orang tua asuhnya, orang tua angkat. Harus kalau memang tidak ada orang tuanya di wilayah itu, mungkin jauh atau sudah meninggal, otomatis kepala KUA atau penghulu di sini mengambil tindakan wali hakim untuk sahnya nikah. Yang tak kalah pentingnya juga ini nikah silang. Itu nikah silang beda agama itu tidak dibenarkan. Nikah silang itu tidak dibenarkan baik dalam syariah maupun undang-undang pernikahan dalam negara kita ini itu. Tidak dibenarkan. Makanya itu perjelas kalau memang Islam salah satunya ikut masuk Islam. Kalau memang non-muslim harus betul-betul non-muslim supaya jelas penerbitan buku nikahnya nanti di sini. Kalau memang Islam terbit buku nikahnya di KUA. Kalau non-muslim terbit buku nikahnya di pencatatan sipil. Ini tidak boleh ada pernikahan beda agama. Beda agama. Sekarang ada yang terjadi setelah menikah Islam kembali ke agamanya. Bagaimana ini? Ini yang bikin susah. Makanya itu jangan beralih agama hanya karena menginginkan pernikahan saja. Jangan. Lebih baik dalam agama itu muslim yang hitam pekat pun itu jauh lebih baik daripada yang bukan seagama. Lebih baik. Kalau memang tidak bisa keyakinannya diselaraskan, jangan diwujudkan itu pernikahan. Karena kenapa? Tidak akan terjadi keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak akan terjadi keluarga sakinah.
Bagaimana kita mau jadi keluarga sakinah? Nah, keyakinan saja sudah berbeda. Nah, ini. Dan beralih agama itu sekalipun mau menikah, pindah agama, jangan karena mau menikahnya, tapi betul-betul konsisten bahwa keyakinan kita ini mau diperbaiki, diluruskan. Nah, sehingga pelaksanaan administrasinya ini juga mudah, gampang setelah bagus. Karena capil pusing juga nantinya capil mengesahkan kartu keluarga nantinya. Kalau di salah satu di antara ini, kok ini Kristen ini, akhirnya nanti kerepotannya setelah ada anak betul. Di situ. Bahkan ada sekarang yang kasus itu dia menikah di pencatatan sipil. Selesai itu sama-sama masuk Islam. Setelah masuk Islam, buku nikahnya sudah harus dirubah dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Sekarang sudah ada anak. Yang menjadi kendala di sini, mau diterbitkan buku nikah baru untuk buku nikah Islam, sudah ada anak. Ya, maksudnya seperti apa Pak Ustadz? Maksudnya bagaimana? Ya, ini dia artinya kan menikahnya non Muslim. Oke. Ya, setelah ada anak, mereka kembali sepakat menjadi Muslim sama-sama. Kembali Islam semuanya. Sekarang buku nikahnya itu mau dirubah jadi buku nikah Islam. Sekarang kita punya aplikasi untuk merubah buku nikah itu menjadi buku nikah Islam. Kalau pernikahan baru, tentu anak tidak masuk. Itu dibuat juga buku nikahnya. Di situ status kawin, SIMKA juga tidak mau terima. SIMKA terima hanya 2. Apa dia janda atau duda, atau poligami yang disahkan oleh pengadilan agama. Ya, jadi ini apa? Itu indikatornya tidak ada semua. Ya, tidak ada semua indikatornya semua di dalam SIMKA. Harus sekarang jalan keluarnya untuk diterima SIMKA, dia harus cerai dulu di pengadilan negeri. Dari hasil cerainya itulah yang dipedomani untuk membuat buku nikah dalam Islam, untuk terbit buku nikah Islamnya. Bukan cerai karena memang perpisahan talak dengan orangnya ya, tapi dia cerai dalam bentuk bahwa pernikahannya bukan pernikahan Islam, untuk beralih menjadi pernikahan Islam. Baik. Ini penting sekali apa yang disampaikan Pak Ustadz ya. Ini sebenarnya kami juga mengucapkan terima kasih bagi Anda yang bisa menyimak siaran kami pada pagi hari ini, dan tentunya kami juga mengaturkan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi pemirsa yang telah mengirimkan pertanyaan di fanpage Facebook TV Peduli. Dan terlepas dari apapun tadi, ini penting sekali untuk pengantin baru, pengantin lama seperti saya, dan juga terkhusus untuk calon pengantin ini penting karena seperti yang dikatakan bahwa pernikahan itu ibadah sampai akhir hayat seperti itu. Dan semoga kalau ada apa-apa, ada masalah, kita diingatkan dan Allah kembali memeluk kita untuk kembali beribadah sepenuhnya hanya kepada Allah, dan tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Dan terlepas daripada tema kita ini, juga penting bagaimana kita tetap taat hukum, taat administrasi seperti itu yang sudah ditegaskan oleh Pak Ustadz. Dan sekarang sudah tidak ada istilah calo-calo ya, kalau misalnya mau menikah langsung ke kantor urusan agama, dan semuanya itu dibayarnya di bank Pak Ustadz ya. Tidak ada lagi hand to hand, tidak lagi dari nitip kemana, semuanya sudah benar-benar terstruktur dengan baik, langsung dibayar di bank seperti itu. Dengan lebih dahulu ambil billing dulu di kantor, dikasih pengantar untuk membayar di bank. Ya, dan itu bayarnya harus sebaiknya di BRI. Ya, BRI. Baik, sesuai dengan petunjuk yang pengantar yang diberikan dari KUA. Ya. Dan itu tadi. Dan disampaikan jangan membayar dulu di bank sebelum ada pengantar, karena ada juga
baru dia duluan membayar. Wah. Akhirnya Terlalu semangat mungkin Pak Ustadz. Semangat sekali begitu ya. Katanya Pak Ustadz disuruh bayar di bank, jadi belum ada sudah bayar duluan, mungkin semangat sekali. Baik, dan saudara apapun itu mungkin kalau mungkin belum sempat kita uraikan di kesempatan yang insya Allah berkah bagi kita semua ini, mungkin langsung nanti bisa berkomunikasi ke kantor urusan agama atau KUA di kecamatan masing-masing. Bisa langsung koordinasi dengan para penyuluh bagaimana Suscatin itu mekanismenya seperti apa untuk mengikuti. Dan apa namanya, sekali lagi untuk teman-teman yang berencana untuk melaksanakan atau menggelar pernikahan, didaftarkan paling lambat 10 hari. Kalau bisa sebulan atau 2 bulan mungkin jauh lebih efektif, pengurusannya jauh lebih maksimal ya. Dan untuk teman-teman yang dalam waktu dekat ini akan menyelenggarakan pernikahan acara walimah, mohon berkenan bahwa pandemi belum selesai, tetap tegakkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan air atau hand sanitizer, tetap jaga jarak kalau itu ya perlu sekali, dan yang pasti tetap tegakkan pola hidup bersih dan sehat. Semoga acaranya bisa berjalan lancar Pak Ustadz ya. Kita doakan sama-sama teman-teman kita, dan semoga kita semua Allah berkahi, Allah lindungi, mudah-mudahan niat baik kita untuk mengutamakan keluarga diijabah dan bisa mewujudkan keluarga yang seperti apa Pak Ustadz? Sakinah mawaddah warahmah. Baik saudara pemirsa, terima kasih sekali lagi buat Anda yang sudah menyaksikan program acara kami dari awal hingga akhir. Dan pertanyaan-pertanyaan masuk, terima kasih ya sudah mengirimkannya. Untuk Oci Laogi, terima kasih di fanpage Facebook TV Peduli, semoga terjawab pertanyaannya, dan kami menantikan atensi Anda berikutnya di program acara talk show yang tidak kalah menarik temanya, dan juga narasumber itu sangat advance di bidangnya masing-masing. Saya mengucapkan terima kasih Pak Ustadz ya, selamat menjalankan aktivitas. Mungkin lagi rame lagi nih yang akan nikah Pak Ustadz ya, sibuk-sibuk. Sudah banyak. Oh, sudah banyak yang daftar. Baik. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara pemirsa, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program acara talk show edisi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan memaafkan jika ada kesalahan telah kita perbuat, dan lillahi ta'ala semoga Allah menerima semuanya dengan ganjaran meningkatkan derajat kita menjadi lebih baik, seperti itu. Saya Kamareka Sari mewakili teman-temanku yang bertugas mengucapkan terima kasih, mohon maaf kami jika ada hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai bertemu kembali dalam Majelis Ilmu TV Peduli Komisi Khusus Islami pekan depan. Sampai jumpa.